Monitornya Lisa. Lama baru ketemu. Lama sekali. Itu Ada di sini. Ini kan masih kenal tak? masih. Keki juga kenal. Ini cowok kakak selama yang baru berapa ini? Berapa puluh tahun? Terakhir kan dengan Tuhan telepon. Oh. Ya. Ini Lisa, anaknya. Ajaib. Iya. Khawatir dah. Saya pertama kali saya ke Unmuta. Ya, saya sudah kenal nih, Doni. Dari Angkuring nih. Ini yang betulan kalau saya tinggal di situ. Saya tahu semua itu, dia semua. Doni Nusi. Doni Nusi. Iya. Hai, oke Mas. Ini Jos. Ini Mary. Anton Mar. Mana yang namanya Mars? Balik. Tinggi sekali. Sekarang sudah 73. Ya nanti. Whatever, you can speak in Indonesia, English, so they can understand. Saya tinggal di Toko Mendeksi. Toko Mendeksi, perusahaan itu. Stop. Ya. Sawit kan mana? Oh itu. Nanti. Wait. You can record first. Oke, kita akan berdoa sebelum merayakan pertemuan keluarga yang luar biasa. Oh, sudah. Oke, I will pray in Indonesia. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dan kesetiaan-Mu menjaga kami sampai pada umur seperti ini, dan kami bertemu saudara bersaudara, papa, mama, Tuhan, Rempa, baik cucu semua berada di sini. Kami bersyukur buat kasih setiamu.
biar Tuhan dengan apa yang pada malam ini Tuhan, Engkau terus menjalin hubungan kami. Engkau membangun suatu tujuan yang Kau kehendaki, kerajaan surga di tengah-tengah kami. Berkati makanan, berkati semua yang hadir saat ini, terutama tim yang berada dari Amerika, keluarga besar, dari Icu, Uncle Keki dan Ihwa dan Simpson Tuhan dan Misti Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua dan semua keluarga di sini. Dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Cuma adik kakak mereka berdua saja. Sama dengan saya punya orang papa, itu dia punya adik papa, saya punya papa dan dia punya adik juga berdua saja. Jadi kita cuma berdua, maksudnya dari pihak papa juga berdua, kakak dan adik. Ini dari pihak mama juga berdua. Jadi persaudaraan itu kita mesti jaga sampai pada waktu Tuhan panggil kita kembali, ada persaudaraan yang luar biasa ya. Terima kasih juga ada Yayan, ada anaknya satu, yang satu siapa nih? Peter udah datang Kerja. Nah, jadi Cu bisa lihat Patrick bisa walaupun Aping tidak ada saat ini ya, terus ketemu Robby juga, yang dia tidak ketemu. Yang kita sudah ketemu kita bersyukur ya Cu, kita semua bisa ketemu, Cu bisa tiba dengan selamat. Semua berjalan baik. Saya kemarin salah pengertian, saya kira Angelin yang jemput dia di dalam, ternyata memang Tuhan atur semua. Tapi saya sudah doa-doa juga supaya waktu dia turun semua Tuhan bawa berjalan lancar, pemeriksaan semua lancar. Ternyata mereka memang lancar, semua lancar ya sampai keluar cepat. Bersyukur Tuhan bawa sampai di Indonesia sini dan akan sampai di Papua. Kita bersyukur kalau kita bisa ketemu ya. Itu satu kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita bisa jumpa. Saya sendiri waktu telepon dia tapi saya tidak pernah ketemu dia sudah 6 tahun. Kenny sudah 11 tahun ya. Kalau saya 6 tahun, 8 tahun. Kenny 8 tahun. 2015. Oh, saya 6 tahun. Ya bersyukur ya, maksudnya saya bisa jumpa muka dan muka saat ini. Makanya malam hari ini kita minta sampai Tuhan mengikatkan persaudaraan kita ya. Jadi saling mengampuni satu dan lain, masa lalu mungkin baku ganas, tapi sekarang kita harus kuat dalam Tuhan ya. Maksudnya saling mengampuni satu dan lain, terus kita mesti ini persaudaraan ya, tidak, maksudnya ipar juga penting, tapi yang paling penting adalah kakak beradik. Kalau dari mereka kakak beradik, dari Tudor kakak beradik, dari kita beradik itu harus satu. Nomor satu, kalaupun mau masuk dalam satu persaudaraan itu harus menjadi satu, tidak ada perpisah, tidak ada dia lebih hebat, ini lebih hebat, tidak ada. Harus saling mengasihi dan saling menghargai siapa yang lebih tua ya. Itu yang Cu bilang, kalau dari keluarga Putih, dari Cu pemama, keluarga tuh Putih yang tua, kalau dari dia papa, keluarga saya yang paling tua. Jadi saya bersyukur Tuhan tuh bahwa kita bisa saling mengasihi satu dan yang lain ya. Saya tidak mau ada permusuhan, tidak mau ada saling membenci satu dan yang lain lagi ya. Tapi mari kita saling mengasihi, saling mengasihi satu dan yang lain ya. Karena kasih itu yang paling penting. Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan aja. Dia mau pegang kursi. Jadi dia biar dia begini tapi dia bisa sampai ke Indonesia. Jangan kaget ya, tahu semua di antara sini mungkin cuma beberapa orang belum pernah kenal saya toh. Itu siapa? Lisa suami yang mungkin belum pernah ketemu, dan siapa lagi? Siapa nih? Aping punya David cuma itu ah. Siapa nih Yayan sudah? Anak pelaku juga belum pernah ketemu sudah. Iya, tadi sudah. saya kenal dia duluan kok.
Ini sudah. Ya. Shalom. Pada malam hari ini saya merasa senang sekali bisa berkumpul dengan saya punya saudara dengan para hadirin di sini. Semuanya berkat Tuhan yang terkait dalam hidup saya, terutama yang ini saya bisa sampai di Jakarta hari ini dengan saya punya suami, anak, dengan adik, dengan ipar saya di sini, Simpson. Awal juga ada di sini hadir. Saya ini jangan kaget kalau saya bicara sedikit tersedak karena saya Parkinson juga. Tapi saya merasa bersyukur pada Tuhan oleh kasih Tuhan sehingga saya bisa bertemu dengan kalian di sini lagi. Karena saya tahu biarpun kita ada uang bisa beli tiket, biarpun kita ada mau rencana, tapi waktu itu tidak bisa bayar dengan duit, dengan apapun kecuali Tuhan mengizinkan. Bisa terjadi malam ini kita bisa bertemu. Bisa malam ini saya bisa hadir bersama-sama kalian. Saya tidak tahu dalam berapa hari sebelum saya beli tiket dari sebelum saya kaki di Jakarta, saya belum pastikan itu saya bisa sampai di Jakarta. Tapi kalau memang waktunya Tuhan terjadi, saya bisa sampai di sini juga. Dengan perjalanan saya kemarin, dengan perjalanan yang jauh itu, semua berjalan yang mulus. Yang saya aneh di airport, tidak ada orang berbaris di imigrasi, tidak ada orang berbaris di bagian beli visa. Hanya kita 3 orang jadi orang asing. Saya bilang begitu besar Amerika, Jakarta, hanya 3 orang saja. Itu saya simpan, maaf dengan keki. Ya, semua mulus, tapi tidak diperiksa sampai hari ini bisa ketemu. Jadi saya juga terima kasih yang mana ini kumpul dari keluarga besar Meles. Yang mana kalau saya cerita, mungkin kalian ingin dengar bagaimana riwayatnya tentang aku sebelum kawin dengan Doti Meles. Karena biar bagaimana kita ini pakai Meles ambil dari Nenek Konda. Dari Nenek Konda sampai kita semua yang generasi penerus bisa pakai Meles juga. Ada yang berbuat termasuk saya tetap juga Meles. Simpson masih Meles, itu di Amerika ada 7. Hanya Marsa satunya yang lahir Amerika. Tapi di Jakarta maupun yang dari atau Meles buah anak-anak cucu maupun buah Meles buah anak juga ada pakai family. Saya juga senang Meles bukan cuma hanya di Indonesia tapi sampai di Amerika Meles juga itu orang barat paham juga. Karena yang saya bersyukur atau Meles dengan buah Meles lahir di Konda. Mereka lahir dalam mamanya yang jaga papa mereka keluar dari Konda, tapi aku bisa kembali ambil koding papa keluar dari Konda dari umur yang usia yang kecil. Aku sebagai bapak dia tetap bertanggung jawab, dia ambil dia anak kembali. Dan Nenek Konda juga rela kasih. Saya seorang mama, nah kalian pernah punya anak juga rasakan bagaimana kalau berpisah dengan anak sendiri, betul toh dalam usia yang muda itu. Berarti pengorbanan seorang ibu luar biasa itu Nenek Konda. Saya ingat mama gua bilang karena kasihan 15 orang dayung waktu tinggalkan Konda. Nenek Konda berdiri di depan menangis dengan tangan begini. Waktu lain saya terharu, saya ingat. Mama gua bilang begitu, saya di Konda juga saya berisiwa begitu. Saya ingat Nenek Konda dia berkorban, dia relakan dia punya anak dua-dua. Kalau mungkin papa mungkin dia kasih, tapi kau yang bongsu mungkin ditahan, tapi dia bisa kasih dua-dua. Itu luar biasanya pengorbanan seorang ibu. Sampai aku juga baik, dia bisa bertanggung jawab sampai ke Sailolo. Di sana 10 tahun. Biar ada orang juga dia bilang ada waktu perang dunia kedua, nama apa tuh bom jatuh ke sana di mana Sing, dia lagi mandi. Coba waktu itu bom jatuh betul dia mati. Apakah aku papa dengan kau tinggal di Sailolo masih umur yang usia muda, mungkin tidak ada papa dan mama juga, betul toh. Semua berkat Tuhan. Sampai mereka bisa datang di ini sampai mereka punya keturunan, yaitu kita semua. Punya anak, punya cucu, hanya 2 anak saja. Tapi saya sudah hitung dari Pua Meles
termasuk anak mantu, termasuk cucu 40 lebih. Sama dengan kita atau Meles juga waktu meninggal tuh saya baca juga 40 lebih, tidak sampai 100 keturunan yang kita punya dari Puan Meles dengan Akau Meles. Dan Tuhan juga adil, kasih papa dia kok walaupun hanya anak 2, tapi dia kasih dua-dua rambut keriting. Bukan rambut, coba kalau dia rambut lurus, mungkin orang tidak tahu tuh turunan Konda orang Papua. Karena dia kasih dua-dua rambut keriting mengingatkan nenek Konda sampai turun di cucu. Hanya masa satunya rambut keriting walaupun dia lahir di Amerika. Biar Roger orang tidak ada yang rambut keriting. Turun ke cucu, kalau turun di anak saya dengan Akion dengan Simpson, tapi turun di cucu hanya masa satunya yang lahir yang Papua. Jadi kalian lihat Marco, walaupun anak saya lahir di Amerika, tapi saya kasih kenal kau punya famili banyak di Indonesia. Jadi kalian di Indonesia sekarang dia, kalian harus ingat dia biar mana kamu punya famili atau saudara satu ada di Amerika juga dia itu dia. Karena saya juga mungkin tidak lama juga kalau Tuhan panggil ke Seattle, tinggal sampai lanjutkan keturunan adalah dia. Jadi kita yang sudah berumur sekarang sebagai anak-anak, kita minta kita semua bersatu seperti tadi ini juga bilang bahasa Inggris berapa United kah? Ini karena kasih Tuhan kita bisa bertemu malam ini, kita saling memberikan kasih satu sama yang lain. Kita harus tunjukkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, yang mana kita punya saudara saling menyayangi supaya keturunan kita selanjutnya kita mereka saling sayang seperti yang kita alami saat ini bersama-sama. Ini luar biasa. Ini bukan karena uang. Dalam saudara tidak ada bilang uang banyak, uang sedikit, sepatah besar atau kecil. Kasih itu semua sama. Kasih itu dari Tuhan. Lihat, jadi itu saya bilang lihat kode papa saja. Biar mereka sampai dari muda sampai tua di satu kota Solo di Pulau Dom tidak ada orang seperti papa dengan kau yang panggil aku dengan adik Puan hanya kerja di Akau Meles yang Puan Meles. Biar orang Cina lu panggil aku, tapi di Puan aja lu terpanggil adik Puan cuma. Atau Meles panggil adik Puan sampai dia tua, sampai dia masuk di liang kubur. Dia punya pangkat adik Puan. Aku itu dua baku sayang. Kasihan adik kakak biar dua tetap baku sayang. Rambut keriting juga sama, dua sama. Hidung maju sama. Baru apa yang saya bilang di Robi, saya bilang adiknya duduk cara tidur juga sama, juga bapak biar kamu coba susah tidur bapak jangan harap bisa. Kita jadi 2 menit ya kawin kita saja dalam keluarga itu terus begitu betul dong nggak juga terbisa bapak ada foto itu saya senang sekali malam ini kita bersatu karena kasih Tuhan. Kalau memang selama ini saya juga mungkin ada salah kan, mungkin itu kalian yang kakak-kakak saudara yang lain saya minta maaf juga tuh. Tapi malam ini saya rasa betapa indahnya oleh Tuhan sehingga kita bisa bertemu satu sama yang lain, bisa share bersama-sama, bisa melepaskan kerinduan sama-sama. Tapi saya tahu ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mana ini kita berkumpul bersama-sama. Dilihat seperti saya nanti juga mau ke Sorong. Kali ini saya datang lain daripada lain. Semua apa yang saya punya kerinduan keinginan Tuhan kabulkan. Tanya awal juga, tanya Keki juga, semua yang saya punya rencana semua berhasil. Salah satu di sini saya ketemu sampai di Solo semua siapkan. Sampai yang terkecil nih, mengenai yang paling aneh yang terkecil, saya cari uang baru rupiah, uang baru dolar. Awal cari, Las Vegas cari, LA cari, Atlanta cari berapa banti, tidak ada. Tapi hari itu Tuhan, Roh Kudus berasa angkat telepon. Bicara ada uang baru di sini, terus saya akan dapat kepala ban, betul ada. Hari itu baru dia kecil, tapi itu saya punya permintaan, saya punya itu ke Indonesia bawa uang baru. Tuhan buktikan itu ada. Saya 9 dokter yang tangani saya datang ke Bandung siapkan obat-obat. Sampai hari terakhir juga dong urus saya, itu bukan gampang. Harus bikin
Depois memang jadi buat 3 bulan. Saya minta untuk 2 hari dong langsung kasih juga, itu bukan gampang. Semua jalan mulus. Itu yang saya rasa luar biasanya Tuhan. Kalian lihat saat ini saya beda, saya sudah tua. Saya kaki sudah pincang, saya tidak kuat. Secara mata jasmani, mau lihat saya pincang. Tapi itulah saya pincang jasmani. Tapi saya punya rohani tidak pincang. Saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya buktikan Tuhan yang saya lihat betapa indahnya kemarin juga ketemu dengan mama punya famili juga. Anak-anak semua datang dengan saya tanah peluk saya. Saya terharu, ini kali lain daripada lain. Saya mau siapkan tunggu saya pertama juga. Mama yang dari kecil juga. Jadi itu saya apa yang semua Tuhan siapkan buat saya rasa indahnya. Saya ini tidak punya apa-apa. Sampai dokter pun bisa turun tangan. Dia sakit, dia mulai tidak pakai pun. Saya boleh datang, dia tunggu saya. Ini Amerika tergambar mesti ada appointment. Tapi Tuhan siapkan buat saya semua. Itu saya luar biasanya Tuhan. Jadi malam ini kita bisa berkumpul bersama semua karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan sehingga kami bisa bertemu satu sama yang lain. Terima kasih juga kepada Penny dan John yang bagi tuan rumah yang terlebih untuk Mei yang ada di luar negeri saat ini. Tolong sampaikan. Nah itu bilang terima kasih juga buat dia. Jadi kita sudah membuka pintu rumah untuk kami bisa punya acara pertemuan keluarga Meles di sini. Dan juga saya terima kasih juga buat Ina, Ai, Acuan yang semua siapkan kita bisa bertemu satu sama yang lain. Saya sudah datang di Amerika di Indonesia berapa kali. Malam ini lain daripada lain. Yang saya punya rencana semua berhasil. Betul toh? Saya sudah datang di Indonesia 5 kali. Tapi untuk pertemuan begini itu saya punya rencana. Tapi saya tidak tahu Tuhan bisa kabulkan ke tidak. Ternyata Tuhan kabulkan. Makanya saya berbicara malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Mana maaf. Bagaimana? Maaf kami ya. Maaf. Jadi tahu ini mama pemilih yang kau lihat. Anti Inya, Anti Ai, Anti Feni, Anti Ajuan. Kau nak bicara sesuatu? Mama kau, kau bisa bicara biar pendek. Kau sayang mama, kau buktikan kepada kau hati-hati yang mana kau juga perhatikan jaga mama. Betul toh? Kau juga mau dengar sebab dia jaga mama nyanyain kau saja. Kau harus bicara, kau juga mau dengar dari kau. Bicara apa? Saya Yolanda sama, terima kasih. Nomor 1, Linja Meles. No, I'm the best mom. Meles is the best mom. Dia perlu baik saya punya bos-bos saja begitu perhatikan saya teman-teman kerja semua sayang saya. Dia heran juga sampai saya masuk pintu WC saja bos besar bisa buka pintu WC buat saya. Dia sendiri saya berhenti juga tetap dong masih jalankan itu semua. Dong saya itu saya bisa kerja, dia bisa bawa elektrikan, saya punya driver. Kalau saya turun dia hujan-hujan jemput saya. Itu saya punya store manager sendiri. Acara peresmi 250 orang, dia bilang link dong berdiri. Dia datang serahkan dengarkan sertifikat buat saya. Saya masuk WC dia utus orang. Saya makan juga dia utus orang. Itu orang Amerika. Saya ini orang Indonesia. Tapi dong saya luar biasa. Di mata Tuhan tidak ada bilang kata putih, kuning, apa semua. Saudara dalam Kristus toh. Jadi brother and sister in Christ. Jadi saya juga untuk buat keki dan maaf juga itu. Walaupun saya pinjam begini, saya bicara saya pribadi sedikit. Saya pinjam begini Tuhan kan dia siapkan semua juga buat saya. Saya karena eksiden operasi, saya tidak bisa berjalan. Saya saudara sendiri juga bilang gini, mama waktu itu masih hidup di rumah sakit, juga tidak pakai lawyer, dia tidak akan berhasil dapat disability. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia jalankan semua, dia urus semua.
saya bisa dapat surat tanpa saya pakai loya, saya loya bahasa saya Tuhan Yesus. Tapi saya kayak kira mam, biarpun mereka dua laki-laki, saya tidak ada anak perempuan, tapi mereka dua yang ngurus saya di rumah. Kayak masak, jaga saya, mar juga, pergi dokter semua Tuhan siapkan. Sampai saya belum masa pensiun, saya dapat pensiun, saya dapat surat berobat, Tuhan siapkan orang lain. Kita tidur, tidak ada makanan buat makan, tidak ada uang beli makanan. Tapi saya semua siapkan. Biasa terkerja, sampai uang jatuh di bank tiap bulan. Dia yang baik, tapi hari ini saya tidak tahu. Esok kata orang saya semua, Keki paling baik, dia bilang Keki yang paling baik, kasihan bisa urus saya. Tapi saya juga minta terima kasih. Di muka saudara-saudara, di muka peripar, saya mesti kasih keponakan, saya kasih you the best. Saya punya anak juga kasih dia baik, dia melayani saya. Tuh laki-laki sampai pastor bilang apa? Mari, you the good son, taking care of your mom. Dia laki-laki tapi dia punya kasih saya sama dengan anak perempuan dia saya jadi sepenuh hati dia bertanggung jawab. Itu namanya Tuhan. Saya punya saudara salah satu Josephine juga yang ada sini selalu mendampingi saya juga kesian. Kalian bisa lihat sendiri gimana sampai jarang dia jaga saya. Datang di Amerika, datang di Indonesia sudah 6 kali. 5 kali saya di Indonesia bersama-sama. Tuhan izinkan kita bisa bersama-sama. Satu kakak datang dia bisa datang. Dan atas itu yang datang. Saya punya adik juga, saya bawa 2 adik, bersama anak. Supaya dia kenal sama saudara-saudara yang lain. Dia punya auntie, dia punya uncle, semua dia mesti kenal juga. Besok saya tidak ada. Dia sudah tadi pemilih. Kalian juga tahu kalau dia pemilih salah satu mari. Ini memang biasa. Tapi di Jangan betul begini. Cuy tidak boleh bilang semua Tuhan siapkan apa. Begini, cuy ini dia ada hubungan selalu dengan Tuhan. Dia selalu suka baca firman, dia suka doa. Waktu dia mulai sakit, terus dia bilang saya sekarang kok di rumah berdiam. Saya bilang, itu Tuhan izinkan kau mesti baca firman. Dia suka baca firman dan dia suka doa, makanya apa menjadi keinginannya itu Tuhan jawab. Bukan berarti dia suka mati, tidak cuy. Tidak boleh perkataan yang tidak baik. Tapi walaupun kau begini, kau cuma minta kekuatan Tuhan. Harus bilang Tuhan, kalau Tuhan mesti kasih saya hidup, pakai saya untuk menjadi saluran berkat untuk saya punya keluarga. Itu maksudnya banyak orang yang membutuhkan karena kau punya suara, apa semua Tuhan yang kasih ya. Jadi minta kekuatan di mana pun kau pergi, kau harus minta kekuatan Tuhan untuk bisa sampaikan pesan-pesan Tuhan. Mungkin saya mau cerita sedikit sebelum Kuku dia meninggal. Sebelum Kuku dia meninggal dia bicara saya. Dia bicara saya begini, tapi saya bilang dia cerita dulu, dia bilang nanti. Saya bilang cerita dulu, dia bilang nanti dia tidak mau cerita buat saya sampai akhirnya dia meninggal. Sampai akhirnya waktu dia meninggal, dia bilang begini, dia bilang saya itu belajar, katanya saya punya ketemu nenek Konda, waktu dia punya data ambil Kuku dan mama buat pergi Kuku dan mama pergi ke Sorong, itu dia punya mama tuh angkat tangan kayak dia kasih dia mau anak, tapi dia kayak rasa aduh kayak dia tangan panjang begini, dia kayak kehilangan gitu anaknya 2 tahun kan, masih 1 tahun kan mamanya. Kuku mungkin 3-4 tahun kan, beda kan, saya tidak tahu, pokoknya dia sudah besar sedikit, tapi ketemu mama tuh masih baru mau 2 tahun. Jadi akhirnya dia sedih dan dia punya anak sampai dia mati, sampai akhirnya nenek Konda tuh meninggal. Dia setiap hari cuma menangis dengan dia punya anak. Makanya Kuku waktu itu dia meninggal, dia mau dia ditanam di Konda, tapi ternyata tidak jadi mereka dari Konda yang datang. Itu Kuku tuh. Jadi kita belajar ya, maksudnya kesian dia ketemu nenek Konda, makanya kenapa saya suka pilih Konda, makanya sampai orang-orang Konda tinggal dengan saya karena itu tinggal dengan saya. Satu tadi dia mau ikut terus saya bilang itu tinggal dengan saya kasih ajar orang begini ya. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa sih, kita cuma bisa lihat itu saudara-saudara dari orang tua ya. Jadi kita mesti belajar untuk mengasihi. Kita harus tahu kita punya nenek moyang dari mana.
Ya anak-anak semua tahu bahwa kita punya nenek moyang tuh dari mana, harus tahu. Dari mama, dari papa itu bagaimana nenek moyang kita tahu. Kalau dari saya punya papa, itu juga adik kakak cuma 2. Itu adik kakak 2 juga, saya punya papa. Kakak papa saya dan adiknya itu perempuan juga. Sama dengan saya punya mama dia punya kakak laki-laki dan adiknya itu perempuan. Itu yang tadi Cu bilang, dia punya adik tidak pernah lawan papa kakaknya. Satu suara tidak pernah hebat. Aku dengan adik 2, Iya. adik 2. Dia tidak pernah, kalau dia kakak sebelum begini dia nggak pernah. Oh harus begini, tidak. Saya punya mama tuh tidak pernah lawan dia kakak. Saya bilang hebat ya. Kalau sekarang ini adik-adik bisa lawan kakak, tapi itu dia tidak. Kalau kita ada kerja dulu dengan sapu, dengan kuku, tapi dia tidak pernah, kalau kuku bilang tidak ada uang bayar, tapi dia tidak lawan. Dia tidak pernah begini, tidak. Sapu mama tidak pernah sampai tua dia tidak pernah lawan dia kakak. Hebat. Itu belajar. Saya nggak tahu ada generasi sekarang ada yang kayak begitu atau tidak. Bagus saya, tidak pernah dia lawan dia kakak. Sapu mama. Saya tidak tahu dia punya hidupnya begitu, apakah itu turunkan dia anak-anak, tidak tahu, tidak ada, semua suka lawan kakak. Dia tidak, satu kata kakak bilang apa dia tidak pernah lawan. Saya lihat, dan saya hidup di nol, saya tahu. Dia respect, dia kakak luar biasa. Dia orang Cina aku adik 2 sampai Iya sampai tua dong selalu ada. Dan tidak pernah dia, kakak bilang apa, kakak ini kan dulu ada kerja, ada usaha sedikit, tapi dia kakak kalau bilang tidak ada uang, dia terus bilang, begini, biar saya papa komentar dia berdiam, dia terkasih salah dia kakak sama sekali. Saya bilang aku ya sama mama tuh. Karena dia menghargai itu kalau dia sampai hidup umur panjang. Itu hidup umur panjang sama mama tuh bisa sampai umur begitu dalam keadaan sehat. Kalau saya lihat ya, ada orang kemarin saya lihat dia sudah umur 80 lebih, dia sudah tidak bisa bicara, tapi dia sudah sampai gemuk, sampai sudah jatuh begitu. Dan saya lihat Tuhan tuh baik luar biasa ya. Dan Cu juga mesti bangkit lucu ya. Maksudnya Cu mesti belajar percaya kalau saya masih ada sampai saat ini, saya tetap kuat dalam Tuhan. Karena dia bilang apa yang kau gemakan itu kau makan buahnya. Cu ya. Kalau Cu datang di Indonesia kali ini Tuhan menyediakan semua yang terbaik, bukan berarti Cu besok sudah dipanggil bulan Tuhan, belum. Cu tahu, Cu percaya tahu? Iya, Tuhan masih pakai Cu untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara. Karena saya ingat Kim tuh tiap malam suka berdoa anak-anaknya supaya dong ke gereja, dong kenal Tuhan. Sampai sekarang Hendrik belum. Jadi itu dilanjutkan kepada Cu tanggung jawab. Hendrik mesti berdoa sampai Hendrik benar-benar dan istrinya tuh mau kenal Tuhan dengan benar. Ini sekarang sudah berubah dia telepon. Iya, Hendrik sudah mulai telepon Cu, dulu tidak mau, sekarang sudah mulai telepon. Istrinya juga sudah mulai baik, tapi untuk kenal kebenaran ke gereja belum mau. Itu tanggung jawab ada di Cu. Makanya Cu yang suka berdoa, makanya lupain Cu sekarang. Tapi itu Cu punya tanggung jawab, makanya Tuhan, Cu mesti bilang sama Tuhan, kalau kau ambil saya punya orang tua tidak ada, pakai saya untuk menjadi berkat buat saya punya saudara-saudara karena Tuhan ya Cu. Hanya Cu saja sekarang, hanya bisa bawa dorang. Makanya awal bilang Cu jangan mati dulu, karena yang tahu keluarga dari akal merah cuma saya saja. Kalau dari mama, saya juga saya pikir biar Gerard yang mulu, Gerard persatukan orang hanya Cu saja yang bisa. Dari mama punya pihak juga, dia punya anak-anak semua. Itu percaya saya dulu ada bintang orang Cu, mana chat saya. Dia telepon dari Holland, dari Jakarta nih bukan saya. Papa punya juga dong saya, macam saya nih bagian apa? Humas. Simpan dokumen. Jadi semua Cu. Archive. Saya menteri perhubungan, Martin Keki, saya menteri perhubungan. Archive departemen. Internasional punya, bukan dalam negeri, internasional. Semua punya saya. Jadi Cu memang dia jadi saluran untuk semua keluarga besar itu di Belanda di mana ini semua Cu. Jadi dari siapa sampai kalau saya minta tolong siapa pun dia pura dia di mana Manado di mana semua tolong sampai saya. Saya lebih gampang bicara daripada kita biar bicara tapi setelah lawan saya yang kata semua orang di tangan. Karena persatuan. Semua orang itu bisa bos-bos jadi bilang sama
juga hebat, dia tahu bilang kita hebat. Dia bilang, mama, kenapa orang semua sayang mama? Ini saya cerita tentang Cu. Cu ini orangnya, kayak punya saudara-saudara tidak punya, ya kamu tidak punya uang, dia bilang tidak punya uang, tidak punya kerja, kurang. Tapi Cu tuh gak pelit sama mereka. Ada Cu kalau bilang dia tidak kerja, tapi dia dapat uang pensiunnya dan dia dapat uang sebelumnya sama dengan uang pensiun. Selalu dia untuk mendekati mereka. Walaupun sedikit mereka punya ulang tahun dia mesti tabung. Ada apa sedikit dia tabung. Nanti menantar tambah dia tabung. Saya bilang ini boleh juga nih Cu. Ini keadaan ekonomi susah sekarang, begini ekonomi susah datang ke Indonesia ini juga bukan berkati saya juga. Pada saya tidak kerja, saya tidak tahu dari mana saya dapat uang. Saya bingung, ini jadi saksi. Iya. Sedikit ini dia kasih dolar, dia kasih ini, nanti semakin dia kasih. Saya punya anak-anak di rumah, orang Polda dia berkati loh. Cu berkati. Kan itu hari datang cuy, dia sudah handle sudah cuy, kasih tahu kan? Dia anak-anak Polda di rumah cu suka kasih, cu jaga kasih. Itu mama punya keturunan toh, buku toh, itu orang mama punya keturunan yang paling dekat. Anak Korea di kan saya itu mama keturunan paling dekat. Nomor itu anak bersaudara kita ada dua. Nelci doang anak bersaudara, Nelci cu. Jadi Cu ini orangnya nggak pelit, jadi suka tabung. Ini dia. Makanya dia bilang dia punya uang tidak sebanyak dia punya kakak, tapi dia nggak pelit, suka tabung. Kamu nggak pernah beri, maka kamu akan dibeli. Jadi dia selalu begini dia orangnya. Saya sebuah anak masih kecil, masih sekolah, tapi saya percaya itu anak saudara dia. Saya tetap kita sama, tapi saya yakin dia dapat pasti dapat berkat. Dia juga izinkan untuk saya ke Indonesia, tanpa dia izinkan saya tergabung Indonesia karena dia bantu sekolah kereta buat saya tuh kesian. Dia anak yang baik betul, karena dia satu anak satu dia tidak betul dia punya sifat ada ke saya sifat dia kasih juga ada. Sudah, ya. Oke. Terima kasih sudah. Terima kasih semuanya. Asik. Kita foto bersama bisa, saya foto bersama saya. Mari kita foto bersama. Adik kakak duluan, adik kakak duluan.